Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Santia M. NIM 2002 50 50 10 23. Prodi Sistem Informasi kelas A. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas final mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu mencari studi kasus. Studi kasus saya berjudul Informasi dalam Praktik Studi Kasus pada PT Telkom. Sistem informasi di dalam sebuah perusahaan dimaksud untuk mendukung unit-unit organisasi. Sebagai contoh, sistem informasi pemasaran, sistem informasi budaya manusia, sistem informasi manufaktur, sistem informasi keuangan dibuat sesuai dengan kebutuhan informasi dari masing-masing area bisnis tersebut, dan sistem informasi eksekutif mengakui adanya kebutuhan informasi yang unik daripada pengguna di tingkat atas organisasi. Dengan sistem informasi yang diterapkan di banyak organisasi, sistem memudahkan mereka dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga membuat sistem informasi ini menjadi penting dalam sebuah organisasi bisnis. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi dan pemeliharaan sistem pada perusahaan. Yang kedua, bagaimana dampak penerapan sistem informasi. Dan yang ketiga, apa peran sistem informasi? Tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui implementasi dan pemeliharaan sistem pada perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui dampak penerapan sistem informasi. Yang ketiga, untuk mengetahui peranan sistem informasi. Access granted. Pembahasan bagian pertama, yaitu informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Strategi perusahaan berbasis sistem informasi perlu dibuat karena sumber daya yang dimiliki perusahaan sangat terbatas, sehingga dimanfaatkan secara optimal. Strategi ini juga digunakan untuk meningkatkan daya saing atau kinerja perusahaan, karena pada kompetitor memiliki sumber daya teknologi yang sama dan memastikan bahwa aset teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Bagian kedua, sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi memberikan faktur dan laporan saldo kepada pelanggan, pesanan pembelian pada pemasok, dan data dalam laporan keuangan tahunan kepada
para pemegang saham dan pemilik. Salah satu contoh yang baik dari sistem pemrosesan transaksi adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan distribusi. Tinjauan sistem. Seluruh sistem ditunjukkan oleh kotak yang diberi label sistem distribusi yang berada di tengah. Unsur-unsur lingkungan yang berinteraksi dengan sistem ditunjukkan oleh kotak-kotak dan dihubungkan ke sistem panah yang disebut arus data. Subsistem utama dari sistem distribusi. Yang pertama, sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Bagiannya yaitu sistem persediaan inventory, sistem memelihara catatan persediaan. Bagian kedua, sistem penagihan billing system, membuat faktur pelanggan. Bagian kedua, sistem yang memesan persediaan pengganti. Sistem pembelian parsing system, menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Sistem penerimaan atau revising system, menerima persediaan. Bagian ketiga, sistem yang menjalankan proses buku besar. Buku besar atau general ledger adalah file yang memuat data akuntansi yang telah digabungkan. Sistem pembuatan laporan manajemen. Prepare Management Report System menggunakan isi buku besar untuk pembuatan neraca laporan dan laporan laba rugi serta laporan lainnya. Sistem informasi organisasi. Area-area bisnis, perusahaan keuangan, sumber daya manusia, sistem informasi dikembangkan untuk area bisnis ini. Jenis sistem informasi lainnya yang telah diimplementasikan di banyak perusahaan, sistem informasi eksekutif. Subsistem output. Sistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran. Subsistem promosi atau promotion subsystem memberikan informasi mengenai iklan dan aktivitas penjualan pribadi perusahaan. Subsistem harga atau price subsystem membantu manajer mengambil keputusan harga. Selain itu, masih terdapat subsistem kelima, subsistem bauran integrasi atau integrated mix subsystem. Masing-masing subsistem output terdiri atas program-program yang terdapat di dalam koleksi perantik lunak. Program-program ini memungkinkan pengguna mendapatkan informasi dalam bentuk laporan-laporan berkala dan khusus, hasil dari simulasi matematis, komunikasi elektronik, dan sarana sistem berbasis pengetahuan.
Implementasi dan pemeliharaan sistem. Pada fase implementasi dan pemeliharaan sistem terbagi menjadi 3, yaitu sistem siap untuk dibuat dan diimplementasikan. Yang kedua, sejumlah tugas harus dikoordinasi dan dilaksanakan untuk implementasi sistem baru. Yang ketiga, laporan implementasi yang dibuat pada fase ini ada 2 bagian, yaitu rancangan implementasi dalam bentuk GenCare atau Program and Evaluation Review TEQI atau PRRT CARE. Setiap sistem yang telah diimplementasikan akan dilakukan evaluasi dan review untuk kelangsungan jangka panjang. Dampak penerapan sistem informasi. Keuntungan dalam penerapan sistem informasi ada 5 bagian, yaitu efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, pelayanan mutu kepada pelanggan dapat ditingkatkan. Yang ketiga, mampu untuk dapat mengidentifikasi dan mengeksploitasi peluang bisnis dengan lebih cepat, memudahkan dalam menyebarluaskan informasi secara lokal maupun global dengan biaya yang murah, cepat, dan tepat. Yang kelima, membentuk citra produk atau barang dan jasa yang positif di mata pelanggan. Faktor pengaruh penggunaan sistem informasi yaitu yang pertama, yang bagian A, pengaruh ekonomi internasional dan persaingan global. Yang bagian B, perkembangan teknologi. Bagian C, batas waktu. Dan bagian D, kendala sosial. Langkah-langkah yang dilakukan perusahaan dalam penerapan sistem informasi. Yang pertama, perancangan sistem. Dalam perancangan sistem, terdapat beberapa fase atau tahap, yaitu yang pertama, bagian 1, dibentuk suatu struktur kerja strategis yang luas dan pandangan sistem informasi baru yang jelas akan memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Bagian kedua, proyek sistem dievaluasi dan dipisahkan berdasarkan prioritasnya. Proyek dengan prioritas tertinggi akan dipilih untuk pengembangan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam perancangan sebuah sistem, yaitu faktor-faktor kelayakan yang berkaitan dengan kemungkinan berhasilnya sistem informasi yang dikembangkan dan digunakan, yaitu kelayakan teknis, ekonomis, legal, dan operasional. Yang kedua, faktor-faktor strategis yang berkaitan dengan pendukung sistem informasi. Dari sasaran bisnis dipertimbangkan untuk setiap proyek yang diusulkan. Nilai-nilai yang dihasilkan dievaluasi untuk menentukan proyek sistem mana yang akan menerima prioritas tertinggi. Yang kedua, analisis sistem. Analisis sistem ada 3 bagian. Yang pertama,
Fase analisis sistem adalah fase profesional sistem melakukan kegiatan analisis sistem. Yang kedua, dilakukan proses penilaian, identifikasi dan evaluasi komponen dan hubungan timbal balik yang terkait dalam pengembangan sistem, atau definisi masalah, tujuan, kebutuhan, prioritas, dan kendala-kendala sistem. Yang ketiga, pada akhir fase analisis sistem, laporan analisis sistem disiapkan. Laporan ini berisi penemuan-penemuan dan rekomendasi. Bila laporan ini disetujui, tim proyek sistem siap untuk memulai fase perancangan sistem secara umum. Bila laporan tidak disetujui, tim proyek sistem harus menjalankan analisis tambahan sampai semua peserta setuju. Yang ketiga, bagian ketiga, perancangan sistem secara umum atau konseptual. Dalam fase perancangan sistem, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu seperti yang pertama, harus berguna, mudah dipahami dan mudah digunakan. Yang kedua, harus dapat mendukung tujuan utama perusahaan. Yang ketiga, harus efisien dan efektif untuk dapat mendukung pengolahan transaksi, pelaporan manajemen, dan mendukung keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen, termasuk tugas-tugas yang lainnya yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang keempat, harus dapat mempersiapkan rancangan sistem yang terinci untuk masing-masing komponen dari sistem informasi yang meliputi data informasi dan data informasi dan informasi simpanan data, metode-metode, prosedur-prosedur, pihak-pihak yang terkait, perangkat keras, perangkat lunak, dan pengendalian internal. Bagian keempat, evaluasi dan seleksi sistem. Akhir fase perancangan sistem secara umum menyediakan poin utama untuk keputusan investasi. Oleh sebab itu, dalam sebuah evaluasi dan seleksi sistem, ini dinilai kualitas sistem dan pertimbangan dari laporan dengan proyek sistem dinilai secara hati-hati dan diuraikan dalam laporan evaluasi dan diseleksi sistem. Jika tak satupun alternatif perancangan konseptual yang dihasilkan pada fase perancangan sistem, secara umum terbukti dapat dibenarkan, maka semua alternatif akan dibuang. Biasanya beberapa alternatif harus terbukti dapat dibenarkan. Bila satu alternatif perancangan sudah dipilih, maka akan dibuat rekomendasi untuk sistem dan dibuatkan jadwal untuk perancangan detailnya. Teknologi informasi bagi suatu perusahaan sangat penting, dan peranan teknologi informasi secara tepat suatu perusahaan dapat memiliki kompetitiva advantage dalam industrinya. Teknologi informasi dapat membuka peluang bagi perusahaan untuk memperluas atau mengembangkan bisnisnya.
Bagian penutup atau kesimpulan, sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi, mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Bagian subsistem. Subsistem utama dari sistem distribusi yaitu yang pertama, sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Yang kedua, sistem yang memesan persediaan pengganti. Yang ketiga, sistem yang menjalankan proses buku besar. Manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management adalah manajemen hubungan antara perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Data warehouse adalah bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang, mengubah isinya menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut kepada para pengguna. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.